Kisah seorang pemuda sukses yang hidup sederhana episode pertama. Terlihat seorang pemuda lagi asik memetik buah kopi. Tidak ia sadari waktu pun sudah sore. Tiba-tiba terdengar, "Lanang, ayo cepat ke gudang lalu timbang kopi yang sudah kau petik hari ini," ucap Pak Asep, pemilik perkebunan kopi. "Iya, saya akan segera pergi," jawab Lanan. Dengan tergesa-gesa ia pergi berjalan menuju tempat penimbangan hasil panen kopi. Tiba di tempat tersebut, terlihat beberapa orang buruh tani yang lagi menimbang hasil panennya. Sambil menunggu antrian, aku melihat anaknya Pak Asep yang pelit dan angkuh duduk di kursinya sambil memberi upah kepada buruh yang lain. Namun banyak buruh yang mengeluh tentang kepribadian majikannya itu. Ada saja alasan yang dibuatnya agar bisa mengurangi upah buruh yang bekerja di perkebunan milik Pak Asep. Tiba-tiba terdengar suara memanggil namanya. "Lanang, sekarang giliranmu. Mana hasil panenmu hari ini?" tanya Zidan. Lanang pun memberikan keranjang berisi buah kopi kepada penimbang untuk ditimbang. "Berapa kilogram beratnya?" tanya Zidan. 3 kilogram, jawab penimbang kepada Zidan, yang sibuk melihat catatan dan menghitung jumlah yang sudah beberapa hari dikumpulkan. Lalu ia berkata, "Lanang, ini yang saya lihat di catatan harianku. Selama 1 bulan kau hanya memetik buah kopi hanya sekitar 20 kilogram. Sahut Zidan sambil menyodorkan uang Rp75.000 kepada Lanang, yang saat itu lagi mengingat-ingat hasil kopi yang ia petik bulan ini. Ia pun sadar bahwa bulan ini pasti sedikit yang ia dapat karena beberapa hari ia tidak ke perkebunan kopi karena menemani ibu ke dokter. "Lanang, apa yang kau pikir? Ini upahmu 1 bulan." Dan Lanang pun dikagetkan oleh teman yang berada di belakangnya. "Hei, Lanang, itu terima upahmu," sahut Pak Soni sambil memukul pelan bahunya. "Iya Pak Soni," sambil tangannya mengambil upahnya. "Mas Zidan, kenapa cuma segini upahku?" sahut Lanang, yang agak bingung. "Memang upahmu tinggal segitu. Lagian kan utang bapakmu banyak, apalagi ditambah bunganya," sahut Zidan yang saat itu agak emosi. Lanang pun berlapang dada dengan semua perkataan bosnya, demi membantu ibunya mencari nafkah. Apalagi ibu hanya sebagai buruh cuci pakaian yang cukup untuk makan sehari-hari. Singkat cerita, hari demi hari ia lalui di perkebunan kopi milik Pak Asep. Selesai bekerja ia pun pulang dengan kekecewaan yang mana hutang orang tuanya tak kunjung lunas. Di tengah jalan ia bertemu dengan Erik, Benny, dan Roy. "Hei, Lang, sudah berapa hari ini kau sembunyi di mana? Jangan-jangan sekarang kau sudah punya pacar? Lagian kan Sekar anak kepala desa itu tergila-gila padamu. Gadisnya cantik dan sangat ramah dengan orang tua," ucap Benny dengan sedikit bercanda. "Tapi dengar-dengar teman kita yang sombong itu juga naksir sama Sekar," sahut Roy yang sedikit berbisik. "Siapa yang kau maksud?" tanya Erik. "Masa kau tidak tahu lagi? Siapa teman kita yang sombong dan angkuh di sekolah?" Pastilah Zidan orangnya, tapi Lanang hanya tertunduk diam. Seakan-akan semua candaan teman-temannya tidak ia hiraukan. Melihat semua ini Erik, Benny dan Roy sambil bertatapan dengan memberi isyarat bahu dan tangan mereka sedikit diangkat tanpa berkata-kata. Erik memukul pelan bahu Lanang yang saat itu hanya terdiam. "Apa yang kau pikirkan? Ceritakan dong. Kalau ada masalahmu kita siap membantu." Tiba-tiba Lanang berkata, "Terima kasih atas semuanya. Tapi memang kalian teman yang baik." Tiba-tiba semua terdiam, dan mata tertuju pada sekelompok anak muda dengan mengendarai motor sport. Mereka pun kaget melihat Zidan dan Devita turun dari salah satu motor dan menuju di mana kami berdiri. Erik bergumam di dalam hati. Tumben Zidan mau bergabung. Baru terjadi. Erik tidak tahu apa alasan Zidan mau bergabung dengan mereka yang jelas selama ini tidak pernah akur. Melihat semua ini, Lanang langsung menebak di dalam hatinya, pasti Zidan mau mempermalukan aku di hadapan teman-teman. Ditambah ia sakit hati karena ditolak cintanya sama Sekar, yang nyata-nyata lebih memilih Lanang.
Jari telunjuk Zidane yang ia tujukan kepada Lanang lalu berkata dengan tegas. Lanang, sudah saya peringatkan berapa kali. Segera lunasi hutang orang tuamu. Kalau tidak saya akan menyita tanah dan rumah yang sekarang kau tempati. Erik langsung menarik tangannya Zidane. Apa-apaan ini Zidane? Datang-datang bikin masalah. Yang benar saja. Datang Devita melepas tangannya Erik yang masih memegang bahunya Zidane. Dengan nada yang keras Devita dengan ketus ia berkata, kau diam, kalau tidak tahu masalah apa-apa. Dan suasana pun tegang. Dikhawatirkan kalau banyak teman-teman yang ikut campur masalah. Lanang pun maju dan berdiri di antara Zidane dan Erik yang saling bertatap-tatapan yang penuh dengan emosi. Benny dan Roy ikut mendekat langsung menarik tangan Erik dan Lanang. Sudah jangan bertengkar, sambil terus memegang tangan Erik. Sini kita pulang, tidak ada gunanya kita bertengkar. Dengan berbisik Roy berkata, coba kau pandang ke depan, semua teman-temannya memandang kita. Lebih baik kita menghindar. Erik, Roy dan Benny, saya minta maaf. Karena kalian semua kena masalah. Kata Lanang dengan sedikit menyesal kalau tadi ia langsung pulang. Tidak akan terjadi seperti ini. Tidak apa-apa, sudah itu gunanya teman. Jawab Erik dengan merangkul Lanang lalu mereka melanjutkan berjalan. Kalian jangan lupa, besok pengumuman penentuan lulus tidaknya kita. Ingat jam 9 kita ketemu di tempat mangkal. Oke sip. Dengan mengangkat jempolnya ke arah Erik, Lanang, dan Benny, mereka pun berpisah. Keesokan harinya Erik datang menjemput Lanang lalu berangkat ke sekolah. Semua siswa sedang menunggu dengan hati yang cemas. Di saat itu terlihat Zidane yang sedang memarkir motor sportnya itu. Di samping motornya Erik, Benny dan Roy. Ia pun berkata, motornya siapa ini yang parkir sembarangan? Sudah tahu motorku yang parkir di sini. Dasar orang-orang bodoh. Walaupun terdengar perkataan Zidane tapi Erik dan Benny diam saja, namun tidak dengan Roy. Ia pun mendatangi Zidane dan berkata, hei Zidane. Siapa yang bodoh? Jangan sombong. Biar motormu besar, uangmu segudang. Itu uang orang tuamu bukan punyamu. Dan Zidane menantang Roy. Kau tidak lihat itu tempat parkiran motorku? Ucap Zidane dengan emosi. Emangnya parkiran itu milikmu? Datang Erik memegang tangannya Roy. Tunggu lanjutan episode berikutnya.